Bapeda, selamat datang di podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Kali ini bersama saya Nana Nurwaisari yang akan memandu podcast Senja pada episode kali ini. Sobat Bapeda, bagi para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang masa jabatannya akan segera berakhir pada tahun 2022 ini, maka sesuai arahan dari Inmendagri atau Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka setiap provinsi tersebut harus membangun atau menyusun RPD atau rencana pembangunan daerah. Salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta. Nah, seiring dengan perpindahan ibu kota negara, Jakarta juga sedang disiapkan, dipetakan menjadi kota bisnis bertaraf global. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa yang mengetahui tentang apa sih RPD itu gitu. Berikut adalah Bapak Rama Magrahana selaku Subkoordinator Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, baik. Walaupun udah mulai macet ya Pak sekarang ke kantor. Terus podcast jalan terus ya walaupun puasa podcast jalan terus, walaupun seret gitu ya Pak, tapi tetap harus mengedukasi Sobat Bapeda. Oke Pak, kita pada hari ini akan mengedukasi tentang RPD Pak. Mungkin Sobat Bapeda dimanapun berada pengen tahu ada apa sih emang RPD apa, karena kan ini sesuatu hal yang baru nih ya Pak. Biasanya dengarnya RPJMD, RKPD gitu, sekarang kok ada RPD ini apaan lagi gitu. Jadi untuk pertama-tama nih Pak, secara garis besar kalau kita lihat evaluasi RPJMD tahun 2017 sampai 2022, apa saja sih yang sudah dicapai oleh RPJMD? Apakah sudah berjalan dengan baik dan efektif gitu Pak? Oke. Memang seperti yang kita ketahui bersama gitu, khususnya Bapeda ya, kalau misalnya untuk menyusun perencanaan jangka menengah selanjutnya itu pasti kita memerlukan hasil dari evaluasi RPJMD yang saat ini dilaksanakan atau yang sebelumnya. Nah, untuk RPJMD 2017-2022 yang kita laksanakan sekarang berdasarkan hasil laporan 2020, sebetulnya alhamdulillah kinerjanya baik ya Mbak Nana. Jadi meskipun kita dihantam pandemi nih ya, DKI Jakarta kan salah satu epicentrum juga ya. Nah, pencapaian program kita tuh alhamdulillah tuh sebagian besar tuh 90% lah kira-kira itu sangat baik sekali gitu. Jadi dari sekitar populasinya itu 93 program lah kalau nggak salah untuk program prioritas, kita mungkin hanya sekitar 11 program yang memang kinerjanya tuh rendah lah seperti itu. Jadi saya pikir ini hasil kolaborasi bersama ya antara internal Pemprov dengan masyarakat gitu, dan komitmen juga dari kita sebagai pelayan masyarakat supaya walaupun kita dihantam pandemi kita tetap berusaha untuk berkinerja dengan baik, sehingga akhirnya kinerja kita di 2020 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD itu sebagian besar tuh sangat baik gitu Mbak. Luar biasa, meskipun dihantam pandemi COVID tapi masih tetap bangkit gitu ya. Tetap semangat. Baik Pak. Nah Pak Rama, ngomongin RPD ini kan hal yang baru di Pemprov DKI Jakarta. Pasti dalam setiap penyusunan dokumen yang baru ada fungsinya dong. Nah, fungsi dari RPD tahun 2023 sampai 2026 tuh apa aja sih Pak? Jadi mungkin kita flashback ya Mbak. Nggak jauh-jauh amat sih flashbacknya, cuma sampai Desember 2021. Jadi di malam tahun baru 31 Desember itu Inmendagri 70 tahun 2021 keluar. Ini Inmendagri ini mengamanatkan daerah yang memang masa jabatan gubernurnya berakhir 2022 itu diminta untuk menyusun RPD. RPD itu rencana pembangunan daerah. Sebenarnya RPD ini sebetulnya sesuatu yang baru ya, memang tidak ada di undang-undang juga sebetulnya. Jadi semacam kebijakan barulah dari Kemendagri. Karena memang ini terkait dengan undang-undang pilkada yang memang mengharuskan pilkada serentak di 2024 atau 2025. Nah, mengisi kekosongan tersebut. Nah, inilah fungsi RPD ini gitu. Jadi si RPD ini merupakan dokumen transisi ya. Istilah seperti itu ya, dokumen jangka menengah transisi yang menjembatani antara RPJMD 1722 yang akan berakhir tahun ini dengan RPJMD selanjutnya yang nanti dibentuk setelah gubernur terpilih di pilkada serentak gitu. Jadi lumayan nih, ada 3 sampai 4 tahun lah kira-kira seperti itu dalam di RPD itu 2326, jadi 4 tahun ya Mbak. Perencanaan yang perlu kita
susun untuk mengisi kekosongan tersebut. Karena jangan sampai di 4 tahun ini tidak ada perencanaan jangka menengah gitu. Jadi goalsnya tuh jelas gitu. Nah, itulah fungsi RPD. Kira-kira seperti itu, Mbak Nana. Oh, luar biasa. Jadi Inmendagri itu keluar pada malam tahun baru ya, Pak. Jadi selain petasan yang keluar, Inmendagri juga keluar gitu terbit ya. juga gitu kan. Terbit. Nah, ini kan ngomongin masa transisi tadi, Pak. Nggak cuma setahun 2 tahun ya, agak lama. Dan juga ini tentang pembangunan DKI Jakarta ke depannya gimana gitu kan. Kira-kira apa sih Pak yang jadi concern dalam penyusunan RPD itu, dan bagaimana RPD itu bisa menjawab dinamika itu semua? Iya, jadi kita dalam penyusunan dokumen perencanaan SEOK-nya memang kita melihat dasarnya dulu ya Mbak. Apa yang mau kita capai seperti itu. Nah, kita lihat dari problems-nya gitu, masalah dulu. Kita semua pasti berdasarkan masalah berdasarkan data yang ada gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan analisis data kita gitu kan, selama flashback minimal 5 tahun terakhir lah seperti itu, data-data yang ada. Nah, kita tuh masih cukup ada beberapa PR yang perlu kita selesaikan. Nah, kita coba masukkan PR tersebut dalam RPD. Misalnya city problems, permasalahan kota gitu, beberapa tuh misalnya seperti misalnya kita kan kemarin baru dihantam pandemi ya Mbak, berarti kan banyak sekali masalah yang terkait dengan akibat pandemi, karena pandemi itu menyasar hampir ke semua aspek yang terimpact dari pandemi itu. Nah, misalnya sosial ekonomi gitu, seperti misalnya kemiskinan itu DKI itu baru-baru ini aja karena pandemi kita mencapai di atas 4%. Biasanya kita 3% terus gitu kan. Nah, dengan angka yang 4% ini sebenarnya sesuatu yang memang suatu pukulan bagi DKI gitu kan. Ini sesuatu yang harus memang harus kita selesaikan juga. Nah, kita bawa masalah kemiskinan ini di RPD. Mudah-mudahan di 2026 nanti kemiskinan kita bisa turun gitu kan. Jadi kita udah kembali minimal ke sebelum pandemi. Jadi pemulihan itu yang mau kita sasar. Ekonomi juga gitu kan. Di tahun 2021 kan kita mencapai 3% alhamdulillah ya. Meskipun 2020 kita minus 2 gitu. Ya, di RPD ini kita mau dorong gitu ekonomi menjadi bangkit kembali sekitar 6% sampai 2026. Dan kemudian juga masalah lain, misalnya masalah yang sebetulnya memang masih menjadi PR kita bersama, karena kan sebetulnya kan isunya banyak ya Mbak. Kita tuh sudah jelas kita kedepannya tidak akan menjadi ibu kota sesuai dengan undang-undang IKN ya, ibu kota pindah ke Nusantara seperti itu di Kalimantan. Nah, berarti kan kita harus menjadi sesuatu yang memang kuat posisinya. Nah, salah satu yang mau kita capai kan kota bisnis global. Betul. Nah, mungkin hal yang perlu kita bereskan secara paralel di RPD ini adalah basic services, Mbak. Kita berharap di 2026 tuh basic services-nya sudah mantap, self-sufficient. Misalnya pelayanan air bersih, pelayanan air limbah, persampahan dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga secara paralel juga kita berusaha untuk membangun yang berkelanjutan lah gitu kan. Kita harus juga melihat dari aspek climate change. Betul. Gitu kan, yang terkait dengan semakin tingginya muka air laut, dan tapi paralel juga kalau di DKI itu penurunan muka air tanah. Ya seperti itu ya, itu yang menyebabkan land subsidence. Nah, sebetulnya aspek-aspek dari tadi ekonomi, sosial ekonomi, kemudian lingkungan, kemudian pelayanan dasar juga itu menjadi sesuatu yang memang kita dorong di RPD ini, karena RPD ini menjadi sebuah landasan yang kuat sebetulnya, supaya kita bisa kuat nantinya menjadi kota bisnis global. Begitulah konsep yang kita mau dorong di RPD ini, Mbak, seperti itu kira-kira. Apalagi nanti Jakarta akan bersaing dengan kota-kota megapolitan lainnya gitu ya Pak? Pastinya gitu kan. Baik Pak, RPD ini kan sesuatu hal yang sangat penting ya. Di dalamnya itu ada isu-isu strategis apa sih Pak yang tertuang di dalam RPD? Nah, jadi kalau ngomongin isu yang Mbak Nana ya, tadi kan juga saya mention terkait dengan problems ya, permasalahan dari mulai sosial ekonomi, kemudian masalah infrastruktur, layanan dasar, kemudian juga masalah disparitas wilayah. Nah, itu sebenarnya beberapa hal tersebut juga itu menjadi pembentuk isu gitu di dalam RPD ini. Kalau boleh saya nyontek ya Mbak, saya nggak hafal sebetulnya 6 isu. Karena ada banyak banget ya Pak ya pasti. Bahasanya tuh bahasa yang memang disusun secara cermat sih oleh tim gitu kan. Bagaimana isu itu bisa menggambarkan problem yang tadi kita mau kita dorong ke depan. Nah, ada 6 isu. Yang pertama itu adalah ketahanan terhadap bencana,
Kemudian yang kedua adalah pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik. Yang ketiga ketahanan ekonomi inklusif. Yang keempat kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas. Yang kelima manusia sehat, berdaya saing dan setara. Serta yang terakhir adalah pemerataan pembangunan. Nah, 6 isu ini mau kita dorong dari mulai menjadi sebuah, berharap ke depan tuh RPD menjadi sebuah kota yang berketahanan, kemudian pemerintahannya juga dinamis, kemudian juga inklusif, kemudian juga berbasis digital, kemudian juga manusianya juga mapan, kemudian dan pada akhirnya juga pembangunannya merata ya untuk seluruh wilayah. Nah, itu isu tersebut. Tadi isu strategis ada 6. Nah, dari 6 isu strategis tadi pastinya ada konsep yang mendasari pembentukan dari RPD gitu ya Pak. Konsep pembangunan apa sih Pak yang tertuang di dalam RPD? Ya, tadi sebenarnya pertanyaannya nyambung ya Mbak ya, sudah dibuat sequence. Maksudnya jawabannya sebenarnya apa yang Mbak Nana sampaikan ke saya sebenarnya memang nyambung gitu. Dari mulai concern yang isinya permasalahan, kemudian isu dan sekarang konsep. Jadi berdasarkan 6 isu yang saya sebutkan sebelumnya itu kan sebenarnya kalau bisa dicermati kan ada berbagai keyword ya. Dari mulai inklusif, kemudian resilience, kemudian juga kebencanaan, pemerataan gitu kan. Nah, itu juga keyword-keyword tersebut lah yang mewarnai dari RPD ini, termasuk juga yang sering diulang-ulang oleh yang dimention terus oleh Pak Gubernur, misalnya keberpihakan, berkeadilan, kolaborasi gitu kan. Nah, itu juga menjadi nyawa dari RPD ini. Jadi kita coba untuk mengelaborasi semua masukan-masukan tersebut, kemudian mengelaborasi isu tersebut menjadi sebuah konsep. Nah, sebenarnya untuk konsep ini kita memakai konsep Jakarta untuk semua gitu kan. Di mana masyarakatnya itu yang menjadi kota yang maju, menjadi rumah bagi semua, secara inklusif dan juga kota yang berkelanjutan secara dinamis seperti itu. Nah, sebenarnya konsep yang Jakarta untuk semua sebetulnya pernah digaungkan oleh Pak Gub juga sebetulnya di Instagram beliau kalau nggak salah deh. Beliau mention Jakarta rumah untuk semua kalau tidak salah seperti itu. Nah, kita adopt dari konsep tersebut. Nah, dari konsep tersebut juga pada akhirnya karena memang ini RPD ya Mbak. Iya, betul. RPD dokumen administratif memang untuk perencanaan jangka menengah bagi Pemprov. Dan dalam RPD ada kewajiban untuk menyusun tujuan dari RPD tersebut. Nah, dari konsep yang tadi Jakarta untuk semua itu kita jabarkan ke dalam tujuannya. Ada 4 tujuan sebetulnya untuk RPD ini. Saya boleh nyontek lagi ya Mbak Nana? Boleh, ya? silakan Pak. Karena bahasanya tuh sangat mapan gitu ya, sangat mapan. Jadi saya nggak boleh salah nyebutinnya. Gitu. Ada 4 tujuan di RPD ini. Yang pertama adalah regenerasi, kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Yang kedua perekonomian inklusif yang berdaya saing serta disertai penghidupan layak dan pemerataan kesehatan. Kemudian pembangunan manusia madani yang berkesetaraan dan transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas. Nah, 4 tujuan ini yang mau kita dorong ke depan sampai 2026. Kita berharap kotanya itu dengan regenerasi kota menjadi kota yang resilient dan berkelanjutan, sustainable. Kemudian kita berharap ekonominya itu inklusif ya, semuanya bisa sejahtera gitu kan. Kemudian kita berharap manusia itu madani mapan, baik dari segi pendidikan, kesehatan gitu kan. Dan yang terakhir adalah kita ingin internal kita internal Pemprov gitu, ASN-nya itu pelayanan publiknya tuh bertransformasi menjadi lebih baik dan kemudian manajemen pemerintahan juga berintegritas. Nah, 4 tujuan inilah yang kita berharap bisa tercapai di 2026. Berarti ada 4 tujuan utama juga ya Pak yang melandaskan RPD. Siap. Oke Pak, sebagai sesuatu hal yang baru RPD, pasti kan menjadi tantangan tersendiri ya bagi para penyusunnya, belum ada pakem nih sebelumnya. Nah, itu bagaimana sih Pak yang Bapak alami dengan tim? Terus progres dari tahapan penyusunan RPD tahun 2023 sampai 2026 nih gimana? Apalagi sekarang lagi puasa nih, tetap masih dalam penyusunan. Gimana Pak Rama? Oke, sebetulnya memang RPD ini tadi saya bilang ya, anggota baru dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Anggota baru tapi berat gitu ngerjainnya. Jujur ya ini. Karena sebetulnya kalau kita nyusun RPJMD yang memang melalui Perdas ya RPJMD, kalau RPD kan pergub ya. Nah, RPJMD itu biasanya kita susun dari mulai setahun sebelumnya, dari mulai teknokratik. Kemudian kita mulai intens nyusun setelah pelantikan dan dikasih waktu 6 bulan.
Jadi sebenarnya kalau boleh dihitung kan 1,5 tahun ya. Kalau RPD ini nyusunnya tuh cuma 3 bulan harusnya, sampai bulan Maret. Tapi memang kita banyak penyempurnaan, jadi pada akhirnya memang kita berusaha untuk mempercepat penyusunannya. Nah, tadi kan saya bilang juga Mendagri turun di tahun baru ya. Tahun baru di 31 Desember pas banget Kemendagri meluncurkan Mendagri untuk menyusun RPD. Nah, kita dari tanggal 2 Januari, kita tanggal 1 libur ya. Tanggal 2 Januari sampai saat ini memang kita masih dalam proses penyusunan. Jadi kita ngebut gitu karena alhamdulillah sih berkat kolaborasi bersama Bapeda, eksternal Bapeda, SKPD dan segala macam, termasuk juga kita sudah melaksanakan talk show, melibatkan pakar, kita melaksanakan konsultasi publik, itu engagementnya sih alhamdulillah baik sekali gitu kan. Jadi alhamdulillah RPD ini sudah sampai sekarang posisinya ada rancangan akhir. Dan alhamdulillah juga kemarin kita sudah melakukan fasilitasi dan Kemendagri tanggal 8 April dan Kemendagri juga sudah menyampaikan surat hasil fasilitasi tersebut yang memang perlu kita tindak lanjuti untuk penyempurnaan RPD ini. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat nih ya, gitu, setelah kita menyempurnakan RPD ini, kita sudah bisa mengharmonisasi RPD, kemudian kita tetapkan menjadi pergub. Jadi hasil kerja keras kita dari Januari sampai saat ini, apalagi sekarang udah mulai puasa gitu kan, mudah-mudahan itu terbayarlah dengan menjadikan RPD ini menjadi dokumen yang ya dibilang perfect, ya nggak ada yang sesempurna kitab suci. Tapi kita berharap menjadi dokumen yang baik untuk menjadi guidance kita, menjadi pedoman Pemprov DKI untuk pelaksanaan pembangunan sampai 2026. Amin. Ini luar biasa sekali loh Pak, dari tahun baru dan punya waktu cuma 3 bulan. Pak Rama tadi kan menyebutkan bahwa penyusunan RPD sudah sampai rancangan akhir ya. Kira-kira kapan sih Pak RPD ini sudah bisa diimplementasikan, dan kapan publik, terutama Sobat Bapeda, udah bisa mengakses juga nih dokumen yang dirancang sebegitu telitinya dalam waktu 3 bulan? Tadi saya sudah sebutkan sebelumnya juga bahwa sebetulnya memang kita sudah sampai ke tahap yang hampir di ujung lah sebetulnya ya Mbak Nana ya. Dalam penyelesaian RPD kita sudah dapat surat fasilitasi, kita sempurnakan, kemudian kita mudah-mudahan bisa langsung ditetapkan menjadi pergub peraturan gubernur. Nah, untuk masalah implementasi, kalau untuk implementasi sebetulnya RPD ini sudah diimplementasikan sebetulnya dalam penyusunan RKPD, karena kan kita mulai nyusun di Januari juga. RKPD sebenarnya juga mulai nyusun di Januari sebetulnya sampai ke bulan Juni kalau nggak salah. Nah, jadi karena penyusunnya paralel, jadi sebetulnya implementasinya sudah mulai bisa dilakukan gitu kan dalam perencanaan pembangunan tahunannya gitu. Nah, tapi untuk kemudian diakses gitu, nah mungkin karena memang masih proses ya Mbak Nana, proses antara kita sama Kemendagri untuk penyempurnaan, kemudian kita juga nanti proses untuk harmonisasi dan ambil hukum, jadi mungkin untuk dapat diakses secara publik ya, itu mungkin bisa nanti setelah dipergubkan, setelah ditetapkan menjadi peraturan gubernur gitu. Nah itu bisa publik bisa lihat, bisa membaca kira-kira mimpinya Jakarta sampai 2026 itu seperti apa. Oke Pak, bicara tentang DKI Jakarta, kota yang begitu tangguh, tantangan apa sih Pak yang kira-kira akan dihadapi Jakarta ke depannya, dan strategi apa untuk menanggulangi itu? Oke Mbak Nana, kalau untuk tantangan sebetulnya sebagai kota Jakarta tantangannya banyak ya. Salah satu yang isu terkini adalah pemindahan ibu kota. Nah, jadi itu tantangan kita, salah satu tantangan kita yang memang perlu kita hadapi, dan kita berharap bahwa dengan tidak ada menjadi ibu kota, kita berharap Jakarta menjadi kota bisnis global. Dan tantangan lain seperti misalnya masih adanya masalah kota, kemudian juga masalah lain yang memang perlu kita dorong, yang perlu kita selesaikan. Nah, kita berharap dengan prinsip-prinsip tadi, kolaborasi, keberpihakan, kemudian juga inklusivitas gitu kan, berkelanjutan, itu kita harap prinsip-prinsip yang memang kita juga tuangkan dalam RPD ini, kita bisa menyelesaikan tantangan tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi kota yang lebih baik ke depannya. Luar biasa Pak. Oke, itu dia Sobat Bapeda, seperti yang tadi sudah di-emphasize oleh Pak Rama tentang kolaborasi. Yuk kita bangun DKI Jakarta bersama-sama dengan berkolaborasi. Kolaborasi bangun Jakarta.
Kalau boleh aku mau ulas sedikit nih Pak tentang podcast kita pada hari ini. Jadi Sobat Bapeda, RPD itu adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Daerah, merupakan suatu hal yang baru di DKI Jakarta tentunya. Dan ini disusun berdasarkan Inmendagri atau Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021, dan keluarnya tadi pas tahun baru ya Pak ya. Dengan waktu yang singkat selama 3 bulan RPD sedang disusun dan sudah sampai di tahap penyusunan akhir sekarang, dan ini untuk tahun 2023 sampai 2026. Baik, terima kasih banyak Pak Rama atas waktunya, kedatangannya udah mengedukasi kita semua nih sama Sobat Bapeda tentang RPD itu apa gitu Pak. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Rama ya. Amin, sehat selalu juga untuk Mbak Nana dan tim. Amin. Dan terima kasih sudah diundang di podcast Bapeda ini. Terima kasih Pak Rama. Baik Sobat Bapeda, akhirnya kita sudah sampai di akhir dari podcast Senja. Tapi jangan sedih karena nanti bakalan ada podcast Senja yang lainnya juga. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Bapeda dan juga follow media sosial Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Nana Nurwaisari, pamit undur diri. Selamat, bye-bye.